Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Hikmatul Fikriya dan Wafi Putra Ilmiahwan akan menyampaikan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian pokok pembahasan kita kali ini yang pertama ada konsep anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang kedua ada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang ketiga ada siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terakhir ada studi kasus. Masuk pada poin pertama mengenai konsep anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi APBD ini dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk menampung berbagai kepentingan publik yang kemudian diwujudkan melalui kegiatan atau program. APBD juga merupakan rencana pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan dalam satu tahun. APBD juga dapat diartikan sebagai wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah yang dibuat berdasarkan visi dan misi dari kepala daerah. APBD ini dipersiapkan oleh pemerintah daerah yang kemudian disetujui oleh DPRD yang akhirnya akan berupa produk hukum yang kita sebut sebagai peraturan daerah yang akan diikuti oleh segenap lembaga yang ada di daerah. Kemudian masuk pada poin yang kedua, yaitu struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Struktur APBD, secara garis besar struktur APBD itu dibagi menjadi 3. Pertama ada pendapatan daerah, yang kedua ada belanja daerah, dan yang ketiga ada pembiayaan. Untuk pendapatan daerah ada komponen pendapatan asli daerah, kemudian ada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah di sini ada komponen pajak daerah, kemudian ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Masuknya komponen dana perimbangan dalam struktur APBD ini juga sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, ini terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah dengan dimasukkannya komponen dana perimbangan ke dalam struktur APBD. Di dana perimbangan ada komponen dana transfer umum, yaitu ada dana bagi hasil dan dana alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus. Yang terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa hibah, kemudian dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya